selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ustazah Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show bersama Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar, Kota Parepare. Dan pada pagi hari ini kita telah bersama narasumber kita yang mana tema yang kita angkat pada pagi hari ini yakni mengenal gigi tiruan. Seperti apa gigi tiruan itu? Dan kita akan bahas secara seksama bersama narasumber kita. Sudah ada bersama saya saat ini ada Dokter Gigi Taufik yang sudah berada bersama saya di studio TV Peduli. Kita sapa terlebih dahulu bagaimana dari kabar Bapak Dokter tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Peduli Kota Parepare. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama 1 jam ke depan ya, menyapa pemirsa di rumah sekalian. Benar sekali. Dan terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini, mengenal gigi tiruan. Tentu pemirsa di rumah sudah tidak sabar lagi terkait tema kita untuk dibahas terlebih dahulu terkait gigi tiruan ini. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu gigi tiruan itu sendiri, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi pemirsa yang berbahagia di rumah, kami mengangkat tema mengenal gigi tiruan karena dalam dunia kita sehari-hari mungkin masyarakat pada umumnya hanya mengenal istilah gigi palsu ya. Sementara dalam dunia kedokteran, terkhusus untuk dunia kedokteran gigi, literasi kami cuma mengacu pada referensi mengenal kata gigi tiruan, bukan gigi palsu ya. Jadi saya tekankan lagi, kami dalam dunia kedokteran itu mengenal istilah gigi tiruan, bukan gigi palsu. Mengapa dikatakan gigi tiruan, Mbak ya? Karena gigi tiruan ini fungsinya untuk menggantikan gigi-gigi yang telah hilang dengan cara meniru persis apa fungsi dari gigi-gigi itu sebelum dia hilang. Nah, kita tahu bersama bahwa fungsi gigi sebenarnya itu fungsi utamanya ada 3, Mbak. Yang pertama itu adalah tentu dia fungsi mengunyah, menghaluskan makanan. Nah, gigi tiruan seyogianya ketika menggantikan gigi yang telah hilang, dia harus bisa menggantikan fungsi mengunyah itu dengan baik. Bagaimana makanan kemudian bisa dihaluskan dengan baik, tidak lagi kemudian menggigit, dalam arti di sini cuma menggigit makanan, cuma menghaluskan makanan. Beberapa kita temukan pasien yang kemudian datang berkonsultasi adalah selain makanan yang tergigit, lidahnya juga ikut tergigit dengan gigi palsunya itu. Atau mungkin dalam beberapa kasus pipi sebelah dalam ini juga ikut tergigit dengan gigi palsu ya, gigi palsu yang dibuat di entah di mana dibuatnya gigi palsunya itu. Atau dalam hal lain misalnya bibirnya malah ikut tergigit dengan gigi palsunya. Maka dari itu kami sebenarnya ingin mengenalkan gigi tiruan, bahwa gigi tiruan adalah komponen yang menggantikan gigi asli yang telah hilang dengan fungsi mengunyah yang tepat. Kemudian fungsi kedua dari gigi tiruan adalah dia membantu kita dalam fonetik atau fonem, berbicara. Banyak kita temui orang yang sudah ompong giginya, kemudian pengucapan kata-katanya menjadi berubah sebelum dia kehilangan gigi. Mungkin lebih kita sering dapati orang tua kita di masjid, mohon maaf, bagi yang muslim, terkadang pengucapan azannya, orang-orang tua yang sudah kehilangan gigi, kemudian mengucap azan, kemudian kita dengar di rumah, sangat ironis sebenarnya. Karena fungsi gigi yang semestinya berfungsi juga untuk bicara atau fonetik, itu akhirnya hilang karena tidak menggunakan gigi tiruan. Atau misal dalam hal lain, teman-teman kita yang mungkin baru saja mengalami musibah, kemudian terjatuh, giginya terlepas, kemudian kita ajak ngobrol, maka biasa ada perubahan nada suara atau fonem suaranya. Fungsi yang ketiga, sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi estetik. Bagaimana kemudian gigi tiruan itu ketika dipandang, itu layaknya sebagai gigi asli. Bukan, mohon maaf, beberapa kami temukan pasien yang datang dengan gigi palsunya, orangnya tinggi, besar, atau orangnya lebar, tapi giginya, ukuran gigi palsunya itu hanya seukuran biji jagung yang sangat kecil sekali. Sehingga dari estetika dilihat tidak ada keseimbangan antara profil wajah, kemudian lebar wajah atau tinggi wajah dengan gigi palsu yang kemudian dilekatkan di rongga mulutnya. Jadi ada 3 fungsi utama sebenarnya dari gigi tiruan yang kami ingin kenalkan kepada masyarakat, bahwa selain dia dipakai untuk mengunyah dengan baik, dia harus bisa menggantikan, memperbaiki fungsi bicara. Kemudian yang ketiga adalah dia harus bisa tampil dengan estetik yang seperti gigi asli pada
awalnya seperti itu. Inilah. Berarti benar sekali. Berarti gigi di sini tidak hanya digunakan untuk mengunyah saja, tetapi juga justru mempercantik diri sendiri seperti itu ya. Dan ketiga komponen ini harus saling tercapai semuanya. Artinya harus tercapai semuanya. Baru dikatakan gigi tiruan bisa digunakan dengan baik. Iya, benar sekali. Jadi pemirsa di rumah, gigi palsu yang biasa kita kenal itu sering disebut istilahnya sebenarnya gigi tiruan. Gigi tiruan. Istilah yang lebih tepatnya adalah gigi tiruan. Benar sekali. Dan terkait gigi tiruan itu sendiri, perlu kita ketahui kenapa kemudian gigi tiruan itu perlu untuk digunakan bagi orang-orang yang memang perlu membutuhkan gigi tiruan itu. Iya. Kami informasikan juga atau kami mengajak juga kepada masyarakat di Kota Parepare khususnya atau dimanapun yang sempat menyaksikan acara pada hari ini, untuk menggunakan gigi tiruan itu tidak harus menunggu usia 60 tahun atau 50 tahun. Usia muda jika Anda kehilangan gigi, maka harus segera digantikan dengan gigi tiruan. Karena kenapa? Ada 3 faktor bahaya utama ketika seseorang tidak segera menggantikan gigi yang hilang dengan gigi tiruan. Yang pertama adalah gigi-gigi tetangganya. Oh ya, di sini ada kita tampilkan benernya ya. Ini gigi yang hilang. Kalau kita lihat ini gigi yang ompong, tanpa digantikan dengan gigi tiruan, maka gigi yang ada di atas atau gigi antagonis yang kami sebut dengan gigi antagonis itu akan semakin memanjang ke bawah karena tidak ada lagi daya tahan di bawahnya. Sehingga gigi yang semakin memanjang ke bawah ini lambat laun akar yang nyantol sisa sedikit sehingga dia bisa mengalami mobile atau goyang. Gigi ini bisa goyang. Jadilah kemudian istilah cabut satu gratis satu karena yang di atas juga akan tercabut lagi karena dia sudah goyang. Kemudian gigi sampingnya juga, samping kiri dan samping kanan, itu bisa ada gerakan tipping ke samping. Tipping itu dia memiring ke samping. Miring, ini juga bisa memiring ke samping, dan akhirnya gigi yang selalu miring ini akan terungkit juga. Sehingga dia dicabut juga. Nah, yang tadi cabut satu gratis satu, kemudian berlanjut dia cabut satu jadi gratis 3 jadinya. Nah, inilah alasan utama mengapa pemakaian gigi tiruan itu harus dilakukan dengan segera, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kalau bisa setelah terjadi kesembuhan yang ideal untuk gigi ompongnya, langsung digantikan dengan komponen gigi tiruan seperti itu. Kemudian penyebab kepentingan yang kedua lagi, gigi tiruan kita tahu bahwa dia menjadi salah satu fungsi pencernaan yang paling vital bagi manusia. Berbagai penyakit itu diawali dengan penyakit dalam rongga mulut. Nah, saya ambil contoh untuk keluarga dekat saya sendiri, beberapa karena tidak mengindahkan penggunaan gigi tiruan, maka terjadi kemudian penyakit-penyakit sistemik seperti MAH, gastritis, lambung. Karena lambung bekerja lebih berat dari semestinya. Karena makanan yang semestinya dihaluskan di mulut, itu tidak terjadi penghalusan yang ideal, sehingga kerja lambung menjadi semakin berat. Nah, ini memperberat kerja lambung, kemudian implikasinya nanti ke depannya bisa terjadi penyakit-penyakit sistemik. Banyak sekali penyakit-penyakit sistemik kemudian yang terjadi akibat telat menggunakan gigi tiruan seperti itu. Itu salahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa memang gigi tiruan ini sangat dibutuhkan bagi yang berumur ya khususnya ya Pak ya? Seperti yang saya katakan tadi, mau dia umur 20 tahun, 18 tahun, 16 tahun, ketika dia sudah kehilangan gigi permanen, maka sebaiknya digantikan dengan gigi tiruan. Gigi permanen maksudnya gigi yang sudah tidak tergantikan lagi. Berbeda dengan anak-anak yang masih punya gigi susu, ya kalau tercabut, tidak mesti gigi tiruan tentunya, karena masih akan ada penggantinya nanti. Iya benar sekali. Terkait dengan gigi tiruan ini, pasti pemirsa di rumah juga ingin menanyakan, aman tidak penggunaan gigi tiruan ini sendiri? Ya, ini yang selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa penggunaan gigi tiruan yang aman, yang sesuai dengan kaidah kedokteran, tentu saja bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Akan sangat kontras jika gigi tiruan yang masyarakat gunakan atau orang-orang gunakan adalah gigi tiruan atau gigi palsu yang tidak menggunakan kaidah-kaidah medis, sehingga bukannya meningkatkan kualitas hidup, malah dia bisa menjadi merusak kualitas hidup ke depannya. Kami di Poligigi kadang-kadang kedatangan pasien yang menggunakan gigi palsu yang dilekatkan secara permanen di gusinya dengan cara dilem, entah menggunakan lem apa, tapi
gigi palsu atau gigi palsu yang dilem di gusi itu menjadi bom waktu. Terjadi kemudian pembengkakan gusi, bahkan beberapa berlanjut ke tumor ganas, sehingga harus dilakukan operasi pengangkatan rahangnya yang tadinya cuma kehilangan gigi, kemudian berkembang menjadi penyakit yang lebih serius, akhirnya harus dilakukan pemotongan segmentasi untuk rahangnya. Ada juga beberapa penggunaan gigi tiruan yang dilekatkan langsung di atas sisa-sisa akar gigi. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi pengguna gigi palsu. Akar gigi yang tersisa di gigi adalah organ tubuh yang nekros atau mati. Kita tahu bersama bahwa semua hal yang sudah mati tentu akan mengalami pembusukan. Sesuatu yang mati sudah kodratnya untuk terjadi pembusukan di situ. Bayangkan akar gigi yang sudah mati dipertahankan dalam rongga mulut dan ditutup dengan gigi palsu. Gigi palsunya kemudian dilekatkan permanen lagi di gusi. Nah, luka basah pun yang terjadi di kulit, kalau ditutup dengan perbannya tidak pernah diganti, perbannya tidak pernah dibuka, lukanya sembuh atau membusuk? Pasti akan membusuk. Begitu pula dengan gigi palsu yang di bawahnya menyisakan akar-akar gigi yang sudah mati. Sehingga nanti akar gigi ini akan menimbulkan iritasi kronis, bisa mengakibatkan abses rongga mulut. Abses rongga mulut itu berisi cairan nanah atau purulen. Dia biasanya semakin membesar dan harus segera dilakukan pengirisan atau insisi untuk mengeluarkan nanah itu. Kalau nanah itu tidak dikeluarkan, maka dia bisa menyumbat saluran pernapasan. Semakin membesar di bawah dagu, menghambat, membesar lagi sampai menyumbat saluran pernapasan, itu bisa berakibat fatal, bisa berakibat pada meninggalnya pasien yang menggunakan gigi palsu. Ini yang harus kita cegah bersama. Jadi di luar sana memang kita tidak dapat pungkiri, banyak sekali oknum-oknum yang menawarkan pembuatan gigi palsu. Tapi apakah oknum ini memperhatikan kaidah medis? Itu yang harus kita pertanyakan. Idealnya memang gigi tiruan adalah meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi bagi pemirsa di rumah, untuk keamanan pemasangan gigi tiruan itu sendiri, mungkin lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang lebih spesialis untuk dokter gigi itu sendiri, seperti itu ya, Dok ya. Terkait dengan keamanan, tentunya kita juga ingin mengetahui, jadi seperti apa prosedural pemasangan gigi palsu itu sendiri, Dok ya? Ya. Prosedur biasa ini yang terkadang terkendala sama masyarakat, sama warga ya. Karena masyarakat cenderung menginginkan gigi palsunya itu dapat jadi dengan instan. Iya, benar. Datang langsung dipasang. Sedangkan prosedur untuk pembuatan gigi tiruan sebenarnya agak rumit. Kenapa? Pertama kali pasien datang, maka yang harus diperiksa adalah keadaan rongga mulutnya secara keseluruhan. Bukan hanya menghitung berapa yang ompong kemudian dibuatkan gigi tiruan. Kita harus melihat gigi-gigi pasien secara holistik, secara paripurna, secara keseluruhan. Kita harus melihat apakah ada gigi yang berlubang. Jika ada gigi yang berlubang, tentu harus dilakukan restorasi atau penambalan dulu. Kemudian kita lihat apakah ada karang gigi. Jika ada karang gigi, harus dilakukan pembersihan karang gigi dulu. Kemudian kita harus melihat apakah ada gigi-gigi yang sudah mati atau tidak bisa dipertahankan lagi. Itu harus dicabut. Nah, yang jadi masalah adalah yang ketiga ini. Yang pertama dan kedua bisa dilakukan dengan instan, misalnya penambalan dan pembersihan karang gigi. Yang jadi permasalahan adalah gigi-gigi atau sisa akar gigi yang tersisa pada mulut pasien. Karena kenapa? Ini harus kita lakukan pencabutan terlebih dahulu. Misalnya saja pasien datang dengan akar gigi tersisa 5. Kita harus lakukan pencabutan kelima-lima akar gigi ini. Tentu memerlukan waktu untuk penyembuhannya. Penyembuhan bisa berlangsung selama penutupan luka bisa berlangsung selama 1 pekan sampai 2 pekan. Tapi itu belum ideal untuk dilakukan pencetakan gigi tiruan. Karena kenapa? Kita butuh penyembuhan yang benar-benar sempurna. Supaya nanti pada saat gigi tiruannya jadi, tidak ada lagi pengecilan gusi atau jaringan akibat proses penyembuhan, sehingga gigi tiruannya tidak longgar sewaktu-waktu. Kita melakukan pencabutan gigi belakang misalnya.
gusinya sebagai respon alami untuk penyembuhan, ada sedikit pembengkakan di gusi sebagai respon alami. Luka apapun pasti ada sedikit pembengkakan yang terkontrol, bukan pembengkakan yang tidak terkontrol semestinya. Sebenarnya, pembengkakan itu akan menyusut seiring penyembuhannya. Nah, penyembuhan biasanya sekitar 1 bulan, 2 bulan, dan bahkan 3 bulan, bervariasi setiap individunya. Bayangkan kalau penyembuhannya sampai 3 bulan, kemudian pasien disuruh menunggu untuk menggunakan gigi tiruannya selama 3 bulan. Nah, disinilah pentingnya kesabaran pasien, tentunya dengan partnership yang baik dengan tenaga dokternya, sehingga dihasilkan gigi tiruan yang sesuai dengan kaidah atau prinsip medis itu sendiri. Jadi memang untuk penggunaan ataupun nantinya ingin menggunakan gigi tiruan itu sendiri juga butuh kesabaran ya dok ya? Butuh kesabaran tentunya. Kesabaran, Iya. karena tidak serta-merta kita langsung membuatkan gigi tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang ada dalam rongga mulut pasien Betul, itu betul sendiri. sekali, betul sekali. Iya, jangan sampai ada hal-hal yang nantinya akan di kemudian hari berdampak buruk bagi kesehatan pasien itu sendiri Ya. dari rongga mulut yang telah Betul. dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Dan pemirsa, terkait tema kita pada pagi hari ini, kami masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga dengan tema kita terkait lebih mengenal gigi tiruan itu sendiri. Tadi di segmen awal kita sudah menjelaskan bagaimana gigi tiruan itu dan juga prosedural dan pentingnya gigi tiruan itu bagi masyarakat khususnya. Dan tentunya kita kembali ke narasumber kita masih terkait dengan tema kita. Nih dok, tadi sudah dijelaskan prosedural ataupun hal-hal yang penting mengapa kita perlu menggunakan gigi tiruan di kemudian hari nantinya. Dan terkait tentang itu juga sudah menjadi pandangan umum juga.
jika menggunakan gigi asli saja, kita harus merawatnya. Bagaimana dengan gigi tiruan itu sendiri, Benar. perawatannya seperti apa? Betul. Ya. Yang pertama tentu gigi tiruan dari bahan akrilik. Sebenarnya kami di kedokteran ada 2 jenis gigi tiruan. Yang pertama adalah gigi tiruan lepasan, kemudian adalah gigi tiruan cekat. Cekat misalnya menggantikan mahkota gigi atau menggantikan 1 gigi atau 2 gigi dengan proses jembatan. Itu akan ada pembahasannya. Kita masuk ke gigi tiruan yang secara umum dikenal masyarakat. Gigi tiruan yang baik, terutama yang berbahan akrilik, itu harus bisa dilepas pasang yang pertama. Kita kembali lagi tadi pembahasan bahwa dia tidak boleh dilekatkan permanen di gusi, apalagi sampai dilem di gusi. Tujuannya mungkin oknum di luar sana supaya giginya tidak lepas-lepas, lebih kuat dirasakan oleh pasien. Tapi sebenarnya itu adalah bom waktu. Kenapa harus dilepas? Karena permukaan gigi tiruan itu harus benar-benar selalu dibersihkan. Kalau kita sikat gigi minimal 2 kali sehari, maka perlakukanlah hal yang sama untuk gigi tiruan itu. Dilepas, kemudian disikat. Cuman menyikatnya ini jangan menggunakan pasta gigi. Kita lebih merekomendasikan disikat menggunakan sabun untuk mencuci piring, misalnya yang cair, sabun cair untuk mencuci piring. Karena bahan pasta gigi dia mengandung mikroglas yang bisa menggerus permukaan gigi tiruan. Jadi gigi tiruannya bisa aus atau lebih parahnya lagi jika disikat di permukaan dalamnya bisa mengakibatkan gigi tiruan menjadi longgar karena tergerus dengan kandungan dari pasta gigi itu sendiri. Jadi kita sebaiknya menggunakan cairan atau sabun pencuci piring untuk dibersihkan. Kemudian gigi tiruan jika tidak digunakan pada malam hari atau mau tidur, menjelang tidur, sebaiknya direndam di air hangat di wadah tertentu, direndam. Besok pagi bangun tidur bisa digunakan kembali seperti itu. Kemudian gigi tiruan yang kemudian terasa mulai longgar atau terasa menyakitkan, tidak pas lagi di rongga mulut, itu sebaiknya langsung dilakukan reparasi. Kembali ke dokter yang memasang dan dilakukan perbaikan untuk gigi tiruannya. Seperti itu. Sekarang sebenarnya ada banyak bahan gigi tiruan. Ada yang dari bahan akrilik. Akrilik ini yang kayak batu ya, yang masih keras bahannya, permukaan gusinya. Kemudian ada dari bahan fleksibel, dari bahan thermosense misalnya, atau dari bahan Valplas, itu lebih lentur lagi gusinya, dan dia tidak menggunakan kawat lagi. Nah, yang jadi masalah bisa dalam gigi tiruan yang umum digunakan masyarakat ada kawatnya. Nah, kawat ini biasanya menggerus gigi yang ditempati menyantol sehingga gigi itu menjadi lubang atau menjadi rusak. Ya, kita sekarang sudah mulai berkembang ada bahan yang lebih fleksi lagi, tidak menggunakan kawat lagi, seperti itu. Jadi memang kalau penggunaan gigi asli saja harus dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak menutup kemungkinan juga gigi tiruan harus juga dirawat sebaik-baiknya agar tetap dapat maksimal penggunaannya dan juga dapat lebih memperindah wajah kita sehingga dalam menggunakannya kita lebih percaya diri seperti itu ya dok ya. Terkait gigi tiruan itu sendiri, di awal pemakaian ini dok, nenek saya saja sendiri kemarin menggunakan gigi tiruan itu awal-awalnya rumit katanya, kok kayak susah gitu mengunyahnya begitu. Harus beradaptasi, bagaimana sendiri caranya? Nah, memang akan ada adaptasinya dan biasanya untuk masing-masing tingkatan umur toleransi untuk adaptasi itu berbeda-beda. Misalnya yang usia muda biasanya toleransi adaptasinya itu lumayan. Dengan berbagai pengetahuannya, misalnya buka-buka informasi, oh memang seperti ini awal-awal menggunakan. Kemudian yang paling perlu ditekankan adalah, di awal penggunaan gigi tiruan, terkadang ada yang mengeluh luka. Rongga mulutnya akhirnya teriris dengan komponen gigi tiruan itu, luka. Nah, ketika terjadi luka, tidak ada istilah tahan saja, nanti akan sembuh sendiri. Itu tidak ada istilah seperti itu. Kalau terjadi luka, maka gigi tiruannya harus segera diperbaiki. Kalau sekedar sakit-sakit ringan, biasa, itu masih dapat ditoleransi. Masih merupakan adaptasi normal. Saya kasih contoh misalnya, orang yang pertama kali belajar menggunakan gitar. Pertama kali menggunakan gitar, tentu jari jemari ini, yang menindih sinar ini, pasti akan sakit. Tapi lama-kelamaan sudah tidak sakit lagi. Itu namanya adaptasi.
adaptasi, tidak terjadi luka. Yang jadi masalah adalah bermain gitar, jari-jarinya kemudian terluka. Itu namanya patologis, bukan adaptasi biasa lagi. Itu sudah masuk ke ranah yang harus ditangani secara medis. Kalau sakitnya hanya sakit tanpa menimbulkan luka atau masih bisa tertahan, itu adalah sakit-sakit yang biasanya tergolong dalam bentuk adaptasi untuk gigi tiruannya itu. Seperti itu. Jadi memang perlu adaptasi sendiri terkait ketika menggunakan gigi tiruan itu sendiri. Betul. Ya dok ya. Penyakit yang biasa diderita ketika menggunakan gigi tiruan itu sendiri, hal-hal yang efek sampingnya penggunaan gigi tiruan itu sendiri apa sih dok? Ya, ini yang kami kampanyekan ke masyarakat bahwa dalam menggunakan gigi tiruan itu kita harus mengukur beberapa dimensi. Pertama yang saya sebutkan tadi, lebar muka dan panjang muka itu harus disesuaikan. Yang kedua, kami mengenal istilah DVO dan DVI. Apa itu DVO? DVO adalah dimensi vertikal oklusi. Maksudnya adalah jarak gigi-gigi ketika dia menggigit. Nah, kita contohkan bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Mari kita sama-sama menutup mulut, kemudian kita rasakan rongga mulut kita. Apakah gigi atas dan gigi bawah bertemu pada saat kita menutup mulut? Tentu tidak. Ini kegiatan ini dalam masa gigi beristirahat, tidak menggigit. Kemudian kedua, kita tutup mulut dan kita gigitkan gigi atas dan gigi bawah, kita temukan. Tentu berbeda. Ada rasa capek kalau kita terus-terus menggigit, menutup mulut sambil menggigit. Tentu capek. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat menutup mulut, gigi-gigi itu tidak mesti bertemu. Ada gap di antara gigi atas dan gigi bawah meskipun kita menutup mulut. Ini namanya dimensi vertikal istirahat. DVI. Ada dimensi vertikal oklusi pada saat kita menutup mulut kemudian menggigit, itu DVO namanya. Ini yang harus diukur dengan seksama pada saat kita membuat gigi tiruan. Kenapa? Banyak sekali pasien yang datang merasa tegang di pipinya. Bahkan mungkin ada yang gangguan di TMJ-nya. TMJ kalau kita bahasakan dia engsel yang mempertemukan rang atas dan rang bawah. Terjadi ketegangan di situ. Terjadi tegang pada otot-otot pipinya. Kenapa? Karena DVO-nya tadi terlalu tinggi. Dia menutup mulut, giginya pun di dalam ikut bertemu tanpa dia ketemukan dengan sengaja, dengan sadar akan bertemu. Lebih parahnya lagi, ada orang yang sama sekali tidak bisa membuka mulut, tidak bisa menutup mulut karena gigi palsunya terlalu panjang. Tidak bisa menutup mulut. Ini akan terjadi ketegangan. Bayangkan selama berapa hari, berapa bulan, atau bertahun-tahun giginya terus bertemu, tidak bisa berpisah meskipun dia ingin istirahat. Tentu terjadi ketegangan. Ini untuk kasus yang DVO-nya berlebihan. Belum lagi dengan kasus DVO-nya ternyata lebih rendah. Dia harus menggigit sangat keras untuk mempertemukan gigi atas dan gigi bawah. Itu DVO yang terlalu rendah. Sehingga kenapa? Dia menggunakan gigi tiruan, tapi pada saat dia mengunyah, tetap kempot, tetap terlihat seperti orang ompong. Karena gigi tiruannya kecil. Gigi tiruannya DVO-nya tidak sesuai. Nah, itu yang sebenarnya diukur untuk menggunakan gigi tiruan. Kemudian adalah kejadian giginya akhirnya pipi bagian dalam akhirnya tergigit seperti yang saya katakan tadi. Karena dia harus menggigit yang lumayan jauh untuk mempertemukan gigi atasnya dan gigi bawahnya sehingga pipi menjadi terlipat ke dalam, bisa tergigit. Atau bahkan lidahnya mungkin tergigit atau bibirnya mungkin tergigit. Nah, ini yang harus faktor-faktor fisiologis begini yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan gigi tiruan. Benar sekali. Jadi penggunaan gigi tiruan itu tidak serta-merta hanya langsung dipasang saja ataupun kita beli di beberapa toko kemudian langsung kita pasang saja. Betul, seperti itu ya, betul, dok, ya? betul. Karena beberapa memang kasus yang kita lihat bersama bahwa jika kita sudah berumur kemudian giginya sudah tinggal beberapa, banyak orang-orang yang mungkin langsung mencabutnya saja semua sekalian, kemudian menggunakan gigi palsu yang mungkin banyak praktik-praktik yang menjual gigi palsu itu sendiri. Betul. Bagaimana semestinya mungkin? Ini mungkin
Impact dari banyaknya dijual gigi tiruan yang langsung jadi, langsung pakai. Nah, sedangkan 5 miliar penduduk di muka bumi, bayangkan, jumlah kita 5 miliar penduduk di muka bumi ini punya khas giginya masing-masing. Makanya gigi kemudian masuk dalam satu item untuk mengidentifikasi jenazah misalnya dalam suatu kejadian atau dalam suatu tragedi. Kenapa? Karena mbaknya dan saya punya gigi yang berbeda. Berapa warga kemudian di dunia 5 miliar, sekitar 5 miliar itu punya gigi yang berbeda satu sama lain. Sehingga ini menjadi komponen untuk menilai dia, mengidentifikasi dia pada saat dilakukan tindakan forensik atau untuk mengenali jenazah atau korban bencana alam seperti itu. Kesimpulannya apa? Dengan gigi yang berbeda-beda ini tidak bisa dilakukan pengukuran seperti halnya baju X, M, L, tidak bisa. Ukuran yang sama semua. Ukuran yang sama untuk semua orang dijadikan jadi 3 ukuran misalnya atau 5 ukuran tidak bisa. Makanya dia harus dilakukan pencetakan individu untuk merekam gigi-giginya sehingga dibuatkan gigi tiruan yang persis bisa dia gunakan. 5 miliar orang di seluruh dunia, kita mau simpulkan menjadi 5 ukuran atau 10 ukuran, tentu sangat jauh gapnya. Seperti itu. Makanya gigi tiruan adalah gigi yang memang dipersiapkan untuk tiap individu. Tidak bisa kemudian dalam satu rumah atau satu rumah itu ada 5 orang yang kehilangan gigi, kemudian saling bergantian untuk menggunakan gigi itu, tentu tidak bisa. Seperti itu. Benar sekali. Jadi perlu kemudian kita harusnya terlebih dahulu mengonsultasikan kepada dokter gigi terkait bagaimana penggunaan gigi palsu untuk diri kita sendiri. Terkait tadi yang saya bahas nih dok, banyaknya oknum yang mungkin bisa dikatakan tidak bertanggung jawab karena nantinya ketika kita menggunakan gigi yang dijual belikan di pasaran seperti itu akan berdampak buruk di kemudian hari bagi kita mungkin ya. Siap, betul. Jadi kita sedikit ke ranah peraturan undang-undang ya. Jadi Undang-Undang Kedokteran nomor 29 tahun 2004 secara sah memang mengakui adanya profesi tukang gigi. Tukang gigi. Sehingga ketika kita menemukan masalah penggunaan gigi palsu, kita tidak bisa serta-merta mengatakan perbuatan tukang gigi. Oknum tukang gigi. Harus ada kata oknum, karena tidak semua tukang gigi kemudian melakukan praktik-praktik seperti itu. Banyak kemudian yang bermitra dengan dokter gigi di luar sana. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada beberapa oknum juga yang melakukan tindakan-tindakan dengan keilmuan otodidaknya. Kalau kita menilik pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014, di situ ada tertuang pada undang-undang tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan tukang gigi, bahwa kewenangan tukang gigi cuma ada 2. Yang pertama adalah membuat gigi tiruan penuh atau sebagian berbahan akrilik yang bisa dilepas pasang. Saya garis bawahi, yang bisa dilepas pasang. Jadi ketika ada oknum tukang gigi yang melekatkan secara permanen di gusi, maka dia telah melanggar peraturan pasal 6 ayat 2, peraturan tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan tukang gigi. Pasal 6 ayat 2 butir 1. Kemudian yang kewenangan yang kedua adalah seorang tukang gigi diberi kewenangan membuat gigi tiruan sebagian dan lepasan dari bahan akrilik dengan tidak meninggalkan sisa akar di bawah permukaan gigi tiruan, yang seperti saya katakan tadi. Nah, dari 2 ketentuan dan 2 kewenangannya ini yang sering dilanggar. Kemudian ada yang menyisakan sisa akar di bawah gigi tiruan. Tentu dia melanggar peraturan pasal 6 tadi, Undang-Undang 39 tahun 2014. Kemudian di pasal 9, Undang-Undang yang sama, 39 tahun 2014, itu dikatakan bahwa kewenangan tukang gigi terbatas pada 2 hal tadi. Jadi tukang gigi tidak boleh melakukan pencabutan gigi, tidak boleh melakukan penambalan gigi, tidak boleh melakukan pembersihan karang gigi sekalipun. Dalam pasal 9, Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan tukang gigi, ada 4 yang tidak boleh tukang gigi lakukan. Yang pertama adalah melakukan selain 2 yang tadi, jadi memang dia hanya terfokus pada pembuatan gigi tiruan. Kemudian yang kedua adalah mewakilkan tindakannya pada orang lain. Misalnya oknumnya
yang terdaftar, tapi dia mengajari anaknya untuk sebagai penerusnya. Dia tidak boleh mewakilkan ke anaknya karena dia yang terdaftar dan terizin. Ya. Yang ketiga adalah tidak boleh berpraktik berpindah-pindah. Tidak boleh melakukan praktik berpindah-pindah. Misalnya, dia punya izin di kecamatan apa, dia tidak boleh melakukan praktik atau bahkan kunjungan dari rumah ke rumah. Dan yang keempat yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan iklan atau promosi baik di media massa maupun di media sosial milik pribadinya. Itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu saya juga ingin menginformasikan kepada warga bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan, semua warga yang mempunyai ikut dalam keanggotaan BPJS Kesehatan, baik yang mandiri, PBI atau karyawan pemerintah, sebenarnya punya hak, saya sebut nominalnya, mohon maaf, sebenarnya punya hak maksimal 1 juta untuk melakukan penggunaan gigi tiruan. Punya hak 1 juta. Ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Itu maksimal. Ya, maksimal 1 juta. Pasangnya di mana, Dok? Gigi tiruannya? Bisa di puskesmas atau bisa di klinik-klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Itu ada hak setiap warga negara yang terdaftar sebagai peserta BPJS, itu ada hak 1 juta rupiah. Itu maksimal ya, maksimal. Terus gimana? Misalnya mbaknya terdaftar di puskesmas mana? Kalau saya di Pinrang. Pinrang. Enggak apa-apa. Mbaknya terdaftar di Pinrang, tapi mau buat gigi tiruan di Parepare. Bisa. Itu berlaku secara nasional, karena dia masuk dalam sistem pembayaran BPJS non-kapitasi. Non-kapitasi maksudnya dia terbayarkan sesuai klaimnya. Jadi tidak mesti misalnya saya kepesertaan puskesmas Madising harus buat di Madising, tidak mesti. Saya di Madising mau buat di klinik swasta yang bekerja sama BPJS, itu sah-sah saja, bisa dilayani seperti itu. Dan manfaatkanlah kebijakan pemerintah ini untuk menggunakan gigi tiruan yang sesuai dengan kaidah-kaidah medis seperti itu. Ya. Dan pemirsa, itulah tadi informasi yang sangat penting bagi kita, khususnya juga bagi kepesertaan BPJS Kesehatan, bahwa memang penggunaan gigi palsu ini kita bisa, atau gigi tiruan maksud saya, kita masih bisa menggunakannya dengan mengikut sertakan BPJS ataupun kartu BPJS kita sendiri dan juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu gundah, karena gigi tiruan yang ingin kita gunakan itu memang dapat ditanggung oleh BPJS dan juga tentunya bisa lebih bagus lagi jika kita menggunakan ataupun memeriksakan gigi kita ke dokter ataupun ke tukang gigi yang memang memiliki spesialis dengan apa yang ingin kita lakukan itu sendiri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali, tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli terkait tema kita mengenal gigi teruan. Banyak informasi tadi yang telah kita dengarkan bersama dari Dr. Gigi Taufik yang terkait gigi tiruan itu. Mulai dari pemahaman terkait gigi tiruan, proses pemasangan hingga hal-hal yang mungkin bisa dikatakan ditanggung oleh BPJS karena penggunaan gigi sendiri ataupun pemeriksaan gigi sendiri itu adalah hal yang sangat lumrah ataupun sangat penting bagi manusia. Dan juga kita kembali ke narasumber kita. Tadi sudah dibahas lebih dalam lagi dok terkait mengenal gigi tiruan itu sendiri dan mungkin bisa disampaikan closing statement-nya ataupun apa yang masih ingin disampaikan oleh masyarakat TV Peduli khususnya terkait tema kita pada pagi hari ini. Silahkan. Terima kasih buat semua warga yang sempat menyaksikan pada hari ini. Dengan tema mengenal gigi tiruan, insya Allah kita telah mengenal sedikit sekali sebenarnya informasi tentang gigi tiruan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Dan informasi yang lebih detail lagi sebenarnya bisa Anda dapatkan di sarana-sarana fasilitas kesehatan terdekat dari rumah Anda, seperti hanya puskesmas atau klinik-klinik kesehatan, atau yang sempat berkunjung ke rumah sakit. Di rumah sakit Andi Makassau Parepare, kita telah leaflet seperti ini. Leaflet seperti ini bisa Anda temukan di meja-meja informasi atau di poli gigi. Ini bisa menjadi bahan bacaan untuk pemirsa sekalian bagaimana mengenal gigi tiruan dalam tanda kutip berbeda dengan gigi palsu tentunya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah hubungan dokter dan pasien di era sekarang adalah hubungan partner, bukan lagi hubungan vertikal. Jadi tidak ada istilah dokter memberikan penanganan tanpa persetujuan atau tanpa kesepakatan bersama dengan pasien. Marilah kita membangun hubungan partnership ini dengan baik, di mana sekarang bukan lagi dokter yang berperan untuk menyehatkan pasien, bukan hanya dokter, tapi pasien itu sendiri. Maka kita berpartner, kita bermitra untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik tentunya dengan pencapaian derajat kesehatan yang lebih tinggi tentunya. Yang terakhir mungkin yang saya sampaikan, sudah demikian baiknya mengeluarkan kebijakan dengan BPJS Kesehatan tentunya yang ada sekarang, memeriksakan diri gigi di puskesmas tidak harus dengan keluhan. Bisa dengan kontrol rutin tanpa ada keluhan. Namanya medical check up untuk gigi. Kemudian, yang seperti saya katakan tadi, gigi tiruan itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan nominal maksimal 1 juta. Maksimal 1 juta. Mungkin di tempat klinik swasta ada yang memasang tarif lebih dari itu. Maka kelebihan itulah yang kemudian menjadi selisih bayar daripada pasiennya itu sendiri. Tapi dengan nominal ini semoga bisa membantu pasien yang ingin menggunakan gigi tiruan dan mendapatkan haknya dari BPJS Kesehatan untuk melakukan perawatan gigi tiruan. Yang terakhir sekali, kami selalu standby di fasilitas kesehatan, dokter gigi selalu standby di fasilitas kesehatan, dan di era pandemi ini kami sebenarnya membuka layanan hotline masing-masing misalnya dari puskesmas atau sebagainya, dan kita berdiskusi lebih lanjut lagi mengenai gigi tiruan ini karena apa yang kami sampaikan sekarang mungkin masih sangat terbatas dengan kompleksitas gigi tiruan yang masih banyak sebenarnya informasi yang bisa kami berikan. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada pagi hari ini, Dok. Informasi yang disampaikan sangat berguna sekali bagi kita semua tentunya. Dan pemirsa, demikian talk show
persembahan dari TV Peduli kali ini. Saya Uswatun Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan selamat pagi.